Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Meskipun Mevok tidak memiliki akses ke rahasia paling mendalam dari peradaban mekanik kuno itu, informasi yang mereka miliki sangat kuat. Dan mekanisme yang mereka buat tidak berjalan dengan sihir, melainkan batu kekuatan. Dengan kata lain, selama Anda berada di dalam Mesya, Anda tidak perlu menggunakan energi sejati sama sekali untuk melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa. Hampir setiap pembudidaya akan senang memiliki barang seperti itu. Selain itu, Yang Qi ingin melihat seperti apa Mevok secara umum. Mungkin dia bisa mendapatkan sebagian dari warisan mereka dan membuat mekanismenya sendiri. Jika dia bisa, maka dunia bawahnya akan kembali menjadi lebih kuat. Menjentikkan lengan bajunya, Yang Qi pergi untuk menemukan Emporium Mevok. Begitu mereka tiba di pesawat bisnis, mereka melihat tentara bergegas bolak-balik di mana-mana. Semua toko penuh sesak, dan uang serta harta magis diserahkan bolak-balik seperti orang gila. Titan Duelbringer memimpin. Tuanku, Emporium Mevok disebut konsorsium peradaban yang hilang. Itu di sebelah sana. Seperti yang Anda lihat, berita telah menyebar tentang konflik antara Putri Jadeval dan Proud Warpatians dan orang-orang telah datang untuk mulai mempersiapkan permainan perang. Semua orang ada di sini di kawasan bisnis, berharap menemukan sesuatu yang akan memberi mereka keuntungan. Kapten, lihat ke sana. Lihat orang-orang dengan baju besi dan pakaian biru langit, dengan karakter kuno untuk perang, dan kesabaran, pada mereka adalah orang-orang bangga Warpatians. Dan melihat semua orang berbaju zirah kekuningan, dengan aura hijau keemasan itu adalah pasukan Putri Jadeval. Yuan Kuohai menunjukkan beberapa orang yang dia maksud. Sayang sekali kesabaran yang bangga tidak ada di sini, pikir Yang Qi, memindai kerumunan untuk mencari aura yang kuat, tetapi tidak menemukannya. Tak lama, mereka berdiri di depan sebuah kastil besar yang tidak menyerupai apapun dari peradaban Dao abadi, melainkan beberapa peradaban masa lalu yang hilang. Ini dia, kata Titan Duelbringer. Konsorsium peradaban yang hilang. Mevok menetapkan harga yang sangat tinggi, jadi biasanya hanya orang kaya dan bangsawan yang datang ke sini. Mereka menjual mesya, senjata, dan kapal perang, tipe yang sangat sedikit orang yang mampu membelinya. Bahkan istana kekaisaran tidak cukup kaya untuk membeli armada kapal perang yang sebenarnya. Anda tahu, beberapa dari kapal perang itu memiliki meriam plasma yang dapat menembus ruang abu-abu dunia abadi. Menarik. Ayo masuk. Begitu mereka berada di dalam, Yang Qi akhirnya melihat Mevok. Mereka memiliki basis kultivasi yang sangat rendah, ke titik di mana mereka tidak memancarkan fluktuasi magis. Mereka secara fisik kecil, dengan kepala besar yang tidak normal, dan hanya dengan melihat mereka tampak sangat cerdas. Faktanya, mereka benar-benar berdenyut dengan apa yang tampaknya merupakan kemampuan psikis yang tidak biasa. Mevok memiliki basis kultivasi yang sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak layak disebut, Yuan Kuohai menjelaskan. Secara umum, akan sulit untuk menemukan seseorang yang merupakan seorang penghancur. Dan mereka yang menjadi perwira abadi dipandang sama seperti kita memandang penguasa surga. Namun, Anda benar-benar, secara positif tidak boleh meremehkan mereka. Mereka memiliki harta berharga dari peradaban mekanik kuno. Bahkan hanya satu atau dua item seperti itu dapat memberi mereka kekuatan bertarung jutaan kali lipat dari level sebenarnya. Semua berkata, mereka adalah salah satu ras paling menakutkan di semua dunia abadi. Yang Qi mengangguk. Aku sudah mendapatkan pengertian itu. Begitu mereka masuk, salah satu Mevok bergegas. Dia pendek, tapi sangat energik. Hampir seperti dia tidak bisa diam. Salam, pelanggan terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Metremor dari Mevok. Selamat datang di konsorsium peradaban yang hilang. Saya akan dengan senang hati mengajak Anda berkeliling dan membantu menemukan apapun yang Anda butuhkan. Saya tertarik untuk membeli beberapa mesya. Keberatan membantu saya. Mata Yang Qi meluncur melewati Metremor untuk melihat semua berbagai objek yang tampaknya berasal dari peradaban mekanik kuno. Tak satu pun dari mereka memiliki aura harta magis, melainkan mesin yang berdenyut dengan kekuatan mentah. Itu adalah hal-hal yang dapat menembus ruang, menebas kekosongan, membalikkan ruang waktu, dan melakukan teleportasi yang luar biasa. Dan beberapa senjata jelas merupakan barang langka dengan fungsi energi yang sangat kuat. Galeri Mesya adalah tempat bagi kaum bangsawan, kata Metremor.
Semuanya sangat mahal. Lagi pula, setiap mecha dibuat dengan tangan oleh salah satu Grandmaster orang-orang kita. Uang bukan masalah, kata Titan Duelbringer sambil mengeluarkan dompet uang, asalkan harganya masuk akal. Di sini, ambil sedikit persen di depan. Tremor menerima dompet uang itu sambil tersenyum. Ah, jadi kamu bangsawan. Pemboros besar. Tolong, ikut denganku. Dengan itu, dia membawa mereka lebih dalam ke kastil, ke alam eksistensi yang unik, terbentuk dari manifestasi spasial yang tampak seperti kristal. Mecha yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara di dalam kantong kristal, dengan pajangan yang mencantumkan berbagai fungsi dan kemampuannya. Mecha kami dibagi menjadi 12 kelas khusus. Mulai dari bawah, kami memiliki zodiak, berbintang, terang bulan, dan sonik. Berikutnya datang terestrial, celestial, duniawi, dan surgawi. Dan akhirnya purba, kuno, universal, kosmik. Mecha kelas kosmik adalah model top of the line, dengan universal dan kuno di bawahnya. Dan seterusnya ke bawah melalui semua kelas lainnya. Model paling dasar adalah kelas zodiak, yang jika bertenaga penuh, setara dengan pembasmi. Adapun mecha kelas kosmik, mereka sekuat Godmites. Bahkan ada beberapa model yang bisa menyaingi legiun para dewa. Sayangnya, kami kehabisan stok kelas kosmik. Saya mengerti, kata Yangki. Apa model level tertinggi yang Anda miliki? Itu akan menjadi mecha kelas Sonic, kebanggaan Emporium kita di sini. Kami memiliki 3 dari mereka, yang saya kira kebetulan karena ada 3 dari Anda. Kami juga memiliki 10 mecha kelas terang bulan, meskipun, jika Anda membutuhkan lebih banyak, kami mungkin dapat mentransfer beberapa dari lokasi lain. Jadi begitu, dan seberapa kuat mecha kelas Sonic? Saat bertenaga penuh, mecha kelas Sonic setara dengan Marquise abadi. Kelas terang bulan berkorelasi dengan Jenderal abadi, dan versi kelas berbintang sama dengan perwira abadi. Kebetulan, mecha kelas Sonic memiliki meriam elemental yang cukup kuat untuk setidaknya melukai paragon abadi. Meriam elemental, kata Yangki. Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja. Tremor membawa Yangki ke satu kantong kristal tertentu yang dipenuhi cahaya menyilaukan dan kabut yang tidak bisa ditembus. Dia melambaikan tangannya dan kabut memudar, memperlihatkan mecha yang menjulang tinggi yang ditutupi dengan desain yang menyerupai Dewa Purba. Itu memiliki tanduk yang menonjol yang juga ditutupi dengan desain rumit yang mengingatkan kembali pada peradaban mekanik misterius di masa lalu. Peradaban kuno itu jelas luar biasa. Mecha berdenyut dengan kekuatan penghancur yang, jika dilepaskan, pasti akan mampu menghancurkan umat manusia. Kekuatan seperti itu, kata Yuan Kuohai. Mecha ini adalah harta yang nyata. Itu jauh lebih kuat daripada armor abadi yang pernah kulihat. 1. Iya, itu tidak perlu dikatakan lagi, kata Tremor. Melalui kuil abadi kami Mevok memiliki akses ke miliaran keterampilan teknik kuno. Kami menggunakan bahan bangunan dalam bentuk segala jenis logam dari berbagai dunia abadi, dan kami mengilhami sumber daya kami dengan kelima fase. Dan kami mengisi mekanisme kami dengan teknologi genetik yang memungkinkan mereka memperbaiki dan menyembuhkan diri mereka sendiri secara otomatis. Mengamati Yangki sejenak, Tremor melanjutkan dengan mengatakan, mecha kelas Sonic digunakan untuk 50 miliar Brahmana. Tidak ada tawar-menawar. Benda ini luar biasa, kata Yangki, menghela nafas kekaguman. Meskipun harganya mengejutkan, dia bisa mengerti mengapa. Namun, bahkan ketika dia sedang mempertimbangkan masalah ini, sebuah suara tiba-tiba mencapai mereka dari luar. Bagus. Jika harganya 50 miliar, maka 50 miliar akan saya bayar. Sekelompok Mevok muncul, berkerumun di sekitar segelintir perwira militer. Hampir seketika tatapan semua petugas terkunci pada Yangki dan kelompoknya. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria muda. Tuan muda ke-60 bangga, apakah Anda benar-benar ingin membeli mecha itu, kata salah satu Mevok. Tuan, sebagai putra ke-60 dari kesabaran yang bangga, saya tahu bahwa Anda memiliki banyak uang, tetapi mekanisme ini. Aku tahu, 50 miliar Brahmana. Anda benar, saya tidak mampu membayar sebanyak itu. Tapi saya juga kebetulan tahu bahwa Anda Mevok menyukai batu kekuatan. Lihatlah yang ini dan beritahu saya apa nilainya. Dia mengulurkan tangannya, memperlihatkan batu kekuatan ungu. Itu adalah salah satu batu abadi yang telah diringkas oleh Yangki dari hukum magis surga Tusita. Tuan muda ke-60 bangga, putra kesabaran yang bangga. Yangki tercengang. Tentu saja, dia tahu bahwa kesabaran yang bangga memiliki keluarga besar di surga Kaisar Titan. Dia memiliki ratusan putra, semuanya memiliki putra mereka sendiri. Dan termasuk cucu dan keturunan selanjutnya,
populasi klannya mencapai ratusan ribu. Dalam hal itu, mereka mirip dengan klan yang di dunia fana. Itu adalah hal yang umum di antara orang-orang kuat. Tuan muda ke-60 yang bangga ini memiliki basis kultivasi yang mendalam, setidaknya, dia adalah seorang jenderal abadi. Dan dia memainkan peran itu. Setiap langkah yang dia ambil disertai dengan apa yang terdengar seperti guntur yang teredam, dan dia tampak dikelilingi oleh aura naga dan harimau. Selanjutnya, dia suka memerintah sampai ke intinya. Adapun batu kekuatan ungu yang dia pegang, itu membuatnya tampak lebih mengesankan dari biasanya. Itu adalah batu kekuatan dari surga Tusita, penuh dengan hukum magis. Seru salah satu mevok. Tidak ada yang bisa kami nilai lebih dari mevok. Kami akan membayar banyak Brahmana untuk batu seperti itu. Tuan, jika Anda memiliki banyak dari mereka, kami akan memberi Anda 1 juta Brahmana per potong. Tuanku, Titan Duelbringer berkata dengan serius, batu kekuatanmu telah berpindah tangan selama beberapa bulan terakhir. Mereka menyebabkan kehebohan, dan banyak ahli top telah mencoba untuk mendapatkannya. Pasukan Proud Warpatians berhasil mendapatkan beberapa dari mereka. Dia benar, Kapten, kata Yuan Kuohai. Batu kekuatanmu itu sangat berharga. Saya pernah mendengar orang-orang menawarkan 5 atau 600 ribu Brahmana sepotong untuk mereka, hanya untuk tidak menemukan peminat. Mereka hampir tak ternilai harganya. Apakah Anda punya lagi? Jika Anda mengubahnya menjadi mata uang, itu mungkin akan mendevaluasi Brahmana secara signifikan. Saya tidak berpikir itu akan menjadi ide yang baik, kata Yangki. Brahmanin berasal dari Brahman Society, dan mereka cukup ganas, kan? Bahkan kita tidak akan menjadi yang teratas jika kita memprovokasi konflik dengan masyarakat yang menguasai 36.000 dunia abadi. Berkelahi dengan mereka akan terlalu berbahaya. Meskipun benar bahwa saya memiliki persediaan batu kekuatan yang hampir tak ada habisnya, saya tidak ingin mulai memamerkannya di depan umum. Menggunakannya untuk membeli beberapa barang di sini atau di sana baik-baik saja, tetapi membentuknya kembali menjadi mata uang baru tidak mungkin. Anda benar sekali, tuanku, kata Titan Duelbringer. Saya telah naik sedikit di jajaran Departemen Dalam Negeri akhir-akhir ini, dan menurut beberapa informasi rahasia yang saya dapatkan aksesnya, dinasti di dunia abadi dilarang mencetak mata uang mereka sendiri. Hukuman untuk melanggar aturan itu adalah kematian. Masyarakat Brahman tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain, tetapi mereka sangat ketat dalam hal mata uang. Tentu saja, mereka menahan suara mereka saat mengatakan hal-hal ini. Sementara itu, Tuan Muda ke-60 bangga berkata, saya tidak memiliki banyak batu kekuatan ini, tetapi saya memiliki banyak barang abadi yang dapat saya tawarkan dalam perdagangan. Dan Brahmana juga. Saya berniat untuk membersihkan semua mesya Anda hari ini. Putri Jadeval itu bodoh karena berkelahi dengan ayahku. Selama permainan perang 3 hari dari sekarang, pasukannya akan menghancurkan miliknya. Kemudian dia akan mempermalukannya secara pribadi, dan akhirnya mengambil kendali atas pasukannya. Pada akhirnya, dia akan berakhir sebagai pelayannya. Hanya pada titik inilah dia melihat ke arah Yangki, Titan Duelbringer, dan Yuan Kuohai, dan menyadari bahwa mereka semua mengenakan seragam pasukan Putri Jadeval. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi ganas. Jadi, kalian orang menyebalkan adalah antek Putri Jadeval. Beraninya kau berdiri di hadapanku. Bodoh amat. Gemuruh. Tanpa peringatan apapun, dia mengulurkan telapak tangannya, dilingkari petir. Sihir sejati hati surgawi 5 petir. Lembaran petir melonjak keluar, menciptakan dunia petir yang melesat ke arah Yangki dan teman-temannya. Sebelum hal lain bisa terjadi, fluktuasi spasial meluncur dari Metremor, membongkar sihir sejati hati surgawi 5 petir dan sepenuhnya meniadakan efeknya. Tolong, jangan berkelahi. Dia berkata, kalian semua adalah pelanggan, dan melawan aturan di toko kami untuk bertarung di dalam. Jika kamu melakukannya, kamu akan mencap dirimu sebagai musuh Mevok. Mata Yangki melebar karena terkejut. Kekuatan yang ada di Mevok benar-benar berbeda dari energi sejati dari Dao Abadi. Rupanya, itu didasarkan pada kekuatan fisika sebagai gantinya. Apakah kamu ingin mati? Teriak Tuan Muda ke-60. Beraninya kau ikut campur. Apakah Anda Mevok ingin berhenti berbisnis di kota kekaisaran? Tuan Muda ke-60 bangga, harap tenang, kata salah satu Mevok, suaranya dingin. Tidak ada seorang pun dari dunia abadi manapun yang berani menyinggung kita Mevok. Lupakan pesawat abadi tingkat rendah seperti surga Kaisar Titan, bahkan tempat-tempat dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dari ini memperlakukan kami dengan sangat hormat. Kami berada dalam bisnis menghasilkan uang, dan kami melarang pelanggan berkelahi di emporium kami. Jika Anda berani melanggar aturan kami,
Anda tidak akan diterima di sini dan kami akan mengeluarkan Anda. Selanjutnya, seluruh klan Anda akan dilarang melakukan bisnis di Emporium Mevok manapun. Tuan Muda ke-60 bangga mundur selangkah, tampak agak terintimidasi. Kemudian beberapa saat berlalu, dan dia mendengus dingin. Melihat kembali ke Yang Qi dan teman-temannya, tatapannya tertuju pada Yuan Kuohai. Kau Yuan Kuohai, bukan jenderal divisi pengintaian khusus ya? Kau bukan siapa-siapa sejauh yang aku tahu. 3 hari dari sekarang, divisi ninja kami akan menunjukkan 1 atau 2 hal kepada Anda. Oh, Yang Qi berkata sambil tersenyum. Dan siapa kamu sebenarnya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda orang hebat atau apa? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Surga Kaisar Titan milik rumah kekaisaran, klan Titan. Anda orang-orang klan bangga seperti guk-guk peliharaan bagi kami. Dan merupakan pelanggaran berat bagi seekor guk-guk untuk menggigit tuannya. Pelanggaran yang sangat berat. Yang Qi mengambil keuntungan penuh dari identitasnya sebagai anggota klan kekaisaran, dan mengutuk isi hatinya. Faktanya, Tuan Muda ke-60 bangga sangat marah sehingga dia hampir batuk darah dan hampir tidak bisa menahan diri untuk memulai pertarungan saat itu juga. Ketika dia akhirnya mendapatkan ketenangannya, dia berkata, itu lidah yang sangat tajam yang kamu miliki. Yah, aku akan pastikan kau menyesali kata-kata itu, sampah. Bagaimana berani Anda menghina saya? Dalam waktu 3 hari, saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Dengar, Mevok, saya membeli semua mesya Anda. Segera bungkus mereka. Pelan-pelan, kata Yang Qi. Saya ingin mesya ini, dan saya memiliki batu kekuatan untuk membayarnya. Dia melambaikan tangannya, menghasilkan 1 batu kekuatan, berdenyut dengan energi ungu. Berapa banyak yang akan kamu berikan padaku? 1 juta Brahmanin per batu. Saya bisa memberi Anda banyak yang sangat besar. Anda meminta 50 miliar untuk mesya kelas Sonic, kan? Ayo lihat. 1 batu adalah 1 juta. 100 batu akan menjadi 100 juta. 50.000 batu akan menjadi 50 miliar. Dan saya ingin ketiga mesya kelas Sonic. Bagaimana menurutmu? Bagaimana dengan 200.000 batu kekuatan? Menanggapi kata-kata Yang Qi, semua Mevok mulai berteriak-teriak pada saat yang sama. Betulkah? Apakah kamu serius? Jika kamu benar-benar memiliki banyak batu kekuatan dari surga Tusita, maka kami tidak hanya akan memberimu diskon besar tetapi kami akan menganggapmu sebagai pelanggan utama Mevok. Tidak peduli Emporium Mevok mana yang Anda kunjungi di masa depan, Anda akan memiliki akses ke merchandise terbaik. Dan jika Anda pernah dalam masalah karena alasan apapun, Anda dapat mencari perlindungan bersama kami. 200.000 batu kekuatan Mahadewaku. Apakah saya mendengar sesuatu? Apakah Anda benar-benar memiliki banyak surga Tusita begitu tinggi sehingga tidak bisa dipahami? Peradaban mekanik kuno beroperasi sepenuhnya pada batu-batu kekuatan. Dan semakin baik kualitas batu kekuatannya, semakin kuat mekanismenya. Kami sebenarnya memiliki mekanisme yang tidak akan berfungsi karena kami tidak memiliki batu kekuatan yang tepat. Tetapi jika Anda dapat memberi kami kekuatan surga Tusita, kami dapat mengaktifkan mesya kelas kosmik kami. Bagus sekali. Sekarang ini melakukan bisnis. Dengan asumsi Anda tidak mencoba menarik yang cepat. Jelas, beberapa dari mereka bahkan tidak percaya dia mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah kesepakatan bisnis dengan proporsi yang sangat besar, kata Yang Qi. Jika kita bisa menyelesaikan semua detailnya, aku mungkin tertarik untuk membeli beberapa kapal perangmu juga. Bagaimana menurutmu? Saya akan membayarnya dengan batu kekuatan juga. Melihat Tuan Muda ke-60 bangga dari sudut matanya, dia tersenyum tipis dan berkata, ini mungkin bukan tempat terbaik untuk membicarakan detailnya. Apakah Anda memiliki tempat yang lebih pribadi untuk menyelesaikan negosiasi? Aku sangat tidak suka dipandang sebelah mata. Tentu saja, tentu saja. Tolong, lewat sini. Tremor melambaikan tangannya, menyebabkan lubang cacing muncul di depan mereka. Tentu saja, itu diciptakan bukan oleh kekuatan pribadi Tremor, tetapi oleh mesin yang dia miliki di tubuhnya. Begitu terbuka, Yang Qi dan teman-temannya mengikuti Mevok di dalam. Sementara itu, beberapa Mevok berpangkat rendah tetap tertinggal dengan Tuan Muda ke-60 bangga. Tuan Muda, salah satu dari mereka berkata, saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi ini. Orang lain sudah memesan mesya ini. Jika Anda benar-benar ingin, Anda dapat memesan dan menunggu beberapa bulan hingga model baru tiba. Dasar, Tuan Muda bangga berteriak dengan marah. Bodoh amat kalian semua. Ayo, laki-laki, mari kita pergi dari sini. Aku tidak akan melupakan ini, Mevok. Saya akan mengawasimu, dan aku akan mencari tahu siapa sebenarnya anggota klan kekaisaran itu.
Dia akan mati juga. Klan Bangga adalah rumah kekaisaran nyata sejauh menyangkut dunia abadi ini. Jika bukan karena Patriark Proudhaven kita, tempat ini bahkan tidak akan ada. Kami akan segera melakukan investigasi, Tuan Muda ke-60, kata salah satu rekannya. Namun, saya pikir pertanyaan yang paling mendesak adalah di mana klan kekaisaran itu mendapatkan begitu banyak batu kekuatan. Kita harus segera mencari tahu. Mungkin kita harus meneruskan informasi ini ke rantai komando. Sejauh ini, kita tahu bahwa batu kekuatan itu berasal dari Departemen Dalam Negeri dan Konsorsium Jaring Surga. Tapi di mana mereka mendapatkannya, siapa sumber utamanya? Anda benar, kata Tuan Muda ke-60 bangga. Klan kekaisaran itu bukan siapa-siapa. Pasti ada ikan yang jauh lebih besar mendukungnya. Jika kita bisa mencari tahu siapa, mungkin kita bisa mengaitkan diri kita dengan naga yang sebenarnya. Tampaknya bagi saya kita mungkin memiliki harta karun di tangan kita. Mungkin bahkan relik dewa yang dipenuhi dengan batu kekuatan. Hanya Legiun Dewa kuno yang bisa mengumpulkan kekuatan surga Tusita seperti itu. Jadi, Tuan Muda ke-60 bangga meninggalkan Emporium Mevok. Saya tidak akan membiarkan Tuan Muda ke-60 yang bangga ini pergi begitu saja. Aku akan meninggalkan tanda cenayang padanya, yang bahkan mungkin memberiku petunjuk tentang kesabaran yang bangga. Tuan Muda ke-60 bangga tidak tahu, tetapi tepat sebelum Yang Qi melangkah ke lubang cacing, aliran cahaya kecil yang tidak terdeteksi telah terbang keluar dan mendarat di atasnya, tanda branding psikis yang akan membuat mereka berdua tetap terhubung. Itu adalah sesuatu yang Yang Qi peroleh dari kehendak Raja Surga Devourer, seni energi yang bisa mendominasi segalanya, sebesar naga dewa dan sekecil cacing tanah. Salah satu alasan Yang Qi memutuskan untuk memamerkan kekayaannya adalah dengan harapan hal itu akan menarik perhatian Proud Warpatians. Jika dia bisa memukul rerumputan untuk mengagetkan ular itu, mungkin itu bisa membuat ular itu keluar dari lubangnya. Kemudian mungkin dia akhirnya akan mendapatkan gambaran tentang seperti apa murid dari Proudhaven ini. Apakah dia benar-benar manusia super seperti yang diklaim semua orang? Terlepas dari itu, Yang Qi yakin bahwa dia harus memiliki setidaknya beberapa gagasan tentang di mana Bangga Surga berada. Kecuali dia benar-benar kuat, Yang Qi hanya akan menghadapi kesengsaraannya, menjadi penghancur, lalu menangkap pria itu. Kemudian dia akan membawanya keluar dari surga Kaisar Titan dan menemukan tempat yang tepat untuk menginterogasinya tentang surga yang bangga. Saya ingin tahu apakah saya bisa mewujudkan semuanya, pikir Yang Qi. Jelas ada pasang surut. Biasanya, saya tidak akan memamerkan kekayaan saya. Jika tersiar kabar bahwa saya punya uang sebanyak itu bisa menimbulkan masalah. Tetapi tanpa melakukan itu, bagaimana saya bisa mengeluarkan kesabaran bangga ke tempat terbuka di mana saya bisa menilai seni energi dan basis kultivasinya? Saat dia mengikuti Mevok, dia secara bersamaan mengawasi Tuan Muda ke-60 bangga melalui tanda branding psikis. Akhirnya, mereka mencapai tujuan mereka, lipatan ruang di mana negosiasi dapat diselesaikan. Apakah kamu benar-benar memiliki banyak batu kekuatan? Salah satu Mevok bertanya. Jika tidak, Anda meminta masalah. Kami Mevok tidak senang ditipu. Sambil tersenyum, Yang Qi berkata, jangan khawatir. Sebagai klan kekaisaran, saya tidak akan pernah mencoba menipu Anda. Dia tahu bahwa Mevok telah menyinggung Tuan Muda ke-60 bangga atas ini, dan jika ternyata dia tidak memiliki batu kekuatan, mereka akan marah. Dia akan merasakan hal yang sama jika hal seperti itu terjadi padanya. The Mevok terutama adalah pengusaha yang membanggakan diri dalam mempertahankan reputasi memperlakukan semua pelanggan dengan adil. Bahkan ketika Mevok menatapnya dengan curiga, Yang Qi mengulurkan tangannya dan banyak batu kekuatan mulai berjamaah dewa dari lengan jubah pertempuran Legiun Dewa, dengan cepat menumpuk menjadi gunung kecil. Ada ratusan ribu dari mereka, masing-masing seukuran kenari dan meledak dengan kekuatan dunia abadi tingkat tinggi. Salah satu Mevok bergegas ke depan dan meraih salah satu batu, membaliknya di tangannya, dan mengirim energi sejati ke dalamnya. Akibatnya, batu itu segera memproyeksikan gambar dunia abadi berwarna ungu, yang tidak lain adalah surga Tusita. Mereka benar-benar batu kekuatan surga Tusita. Lihat hukum magisnya. Menakjubkan. Luar biasa. Sekarang itu adalah batu kekuatan. Mereka jauh lebih unggul dari apa yang kami gunakan di masa lalu. Mereka cukup penuh energi. Hebat, batu kekuatan ini luar biasa. Dengan mereka, mesin kami tidak akan ada bandingannya. Tingkat kekuatan ini persis seperti yang hilang dari kuil abadi kita. Laporkan ini ke atasan kita. Kita akan mendapatkan bonus besar untuk ini. Yang Qi mengangguk puas. Setelah mendapatkan 666 mantra ular kekaisaran,
kemampuannya untuk mengekstrak kekuatan dan hukum magis dari surga Tusita telah tumbuh bahkan lebih hebat. Akibatnya, batu kekuatan yang bisa dia hasilkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Harap diperhatikan, teman-teman, katanya, batu kekuatan ini lebih unggul dari yang serupa yang mungkin Anda peroleh baru-baru ini. Karena itu, saya pikir mereka lebih berharga. Mevok melaporkan masalah ini kepada atasan mereka, meluangkan waktu untuk menilai batu dengan benar, dan, akhirnya, menawarkan harga yang wajar. Kami akan memberimu 5 juta per batu. Sempurna, kata Yangki. Kalian Mevok benar-benar pengusaha yang jujur. Dia sangat terkesan. Mevok jelas tidak seperti Heaven's Net Consortium yang licin dan berlendir, yang telah mencoba merobeknya dan membayar harga yang mahal untuk itu. Yangki adalah tipe orang yang lebih suka memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Ketika waktunya tepat, dia akan kembali dan memusnahkan Heaven's Net Consortium, dan tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Meninggalkan kelompok seperti mereka hanya memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari siapa yang tahu berapa banyak orang. Yangki memperoleh 3 Mesya kelas Sonic, serta beberapa kelas terang bulan dan kelas berbintang. Dia juga memperoleh status sebagai pelanggan pilihan Mevok. Selain itu, dia menandatangani kontrak pesanan untuk kapal perang, yang akan dia kembalikan di masa depan. Tentu saja, Yangki tidak membutuhkan mekanisme untuk dirinya sendiri, dia akan menganugerahkannya kepada bawahannya di divisi pengintaian khusus, yang akan memberinya sedikit lebih banyak kesetiaan dan membuat mereka jauh lebih mendominasi daripada sebelumnya. Pada awalnya, dia telah memaksa divisi pengintaian khusus untuk bekerja untuknya melalui benih iblis, dan banyak dari mereka yang membencinya karena itu. Tetapi dalam setengah tahun yang telah berlalu, dia telah memberikan banyak penghargaan dan manfaat dan menggeser beberapa hati. Memberikan mekanisme pada bawahannya hanya akan semakin memperkuat sikap yang berkembang bahwa bekerja untuknya membawa banyak manfaat. Tuan Muda ke-60 bangga sedang marah besar. Sialan, siapa sebenarnya klan kekaisaran itu dan bagaimana dia menjadi begitu kaya? Saya pasti harus menyelidiki ini dan melaporkan masalah ini kepada ayah. Setelah meninggalkan pesawat bisnis, dia menuju ke area portal teleportasi khusus di dalam kota kekaisaran. RUUMBLE. Melangkah ke lubang cacing, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di alam eksistensi unik yang tinggi di langit, terletak di antara angin kencang dan petir Empyrean. Itu sangat tinggi di langit dunia abadi sehingga mengukur jarak akan membutuhkan tahun cahaya. Langit dunia abadi memiliki banyak lapisan. Ada lapisan angin Empyrean, lapisan es yang dalam, lapisan api yang mengamuk, lapisan distribusi surgawi, lapisan bidang bintang, lapisan konstelasi yang naik, dan banyak lagi. Langit juga memiliki planet, dan sungai bintang yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada di dunia fana. Di luar semua itu adalah ruang abu-abu. Di dalam salah satu sungai gemerlap bintang tergantung sebuah istana, dijaga ketat oleh pasukan bersenjata dan dipenuhi dengan keabadian yang indah dari bagian yang tidak diketahui. Tidak ada yang menghalangi jalan Tuan Muda ke-60 saat dia masuk, jelas semua orang tahu siapa dia. Namun, akhirnya dia mencapai titik jauh di dalam istana di mana para penjaga menghentikannya. Tuan Muda bangga, jika Anda ingin melihat Generalissimo Warpatiens, kita harus masuk dan mengajukan permintaan terlebih dahulu. Lakukan, kata Tuan Muda ke-60 bangga. Saya telah menemukan sumber dari batu kekuatan itu dan perlu membicarakannya dengan ayah. Anda sebaiknya tidak menyebabkan penundaan, mengerti? Iya tentu, kata para penjaga, dan beberapa dari mereka bergegas masuk. Kembali di divisi pengintaian khusus, kesalehan tanpa kematian melonjak saat Yangki menggunakan seni energi untuk merekonstruksi item dewa yang merupakan cermin Chiliocosm. Di dalam cermin, adalah mungkin untuk melihat gambar Tuan Muda ke-60 bangga saat dia menunggu untuk melihat ayahnya, kesabaran yang bangga. Sesaat kemudian, para penjaga kembali untuk memimpin Tuan Muda ke-60 bangga ke dalam. Saat mereka melewati koridor demi koridor, Yangki melihat banyak hal. Dia melihat barang-barang abadi di tempat, dan dia melihat harta mekanik dan senjata. Faktanya, seluruh istana itu sendiri adalah kombinasi dari benda-benda mekanis dan harta berharga dari Dao keabadian. Dia bahkan bisa merasakan kesalehan tanpa kematian. Itu masuk akal. Kesabaran yang bangga adalah Generalissimo angkatan bersenjata, jadi akan sangat ironis jika dia tidak memiliki item dewa dan hal-hal lain semacam itu. Tanpa diduga, banyak penjaga dilengkapi dengan Mesya. Pada titik tertentu, para penjaga dan Tuan Muda ke-60 kebanggaan mencapai area ruang waktu yang bengkok dan terdistorsi yang menyebabkan gangguan pada cermin Chiliocosm, membuat gambar menjadi kabur. Sebagai tanggapan,
Yang Qi mengirimkan energi sejati yang melahap surga dan segera menghilangkan gangguan tersebut. Jalan itu mengambil terlalu banyak tikungan dan belokan untuk dihitung, sampai akhirnya, Tuan Muda ke-60 bangga mencapai aula audiensi yang luas. Tidak ada atap, tepat di atas adalah kubah primal chaos. Di tengah aula ada altar dan tahta, keduanya kosong. Tuan Muda ke-60 Proud bergegas masuk, berlutut di depan tahta, dan berkata, "Salam, Bapak yang terhormat. Saya harap dalam permainan perang dalam 3 hari, Anda menghapus semua wajah dari Putri Jadeval dan menghancurkan pasukannya di bawah tumit Anda." Gemuruh. Sebuah kekuatan besar turun dari primal chaos di atas dan menyebabkan segalanya bergetar hebat, bahkan memecahkan cermin Chiliocosm. Kekuatan yang luar biasa, pikir Yang Qi, terguncang. Pada saat yang sama, dia mengirim energi sejati ke cermin untuk memperbaikinya. Tak lama, sesosok menjadi terlihat di atas tahta. Dia tampak seperti seorang kaisar, menyendiri dan meremehkan. "Buang jiber-jaber dan ceritakan tentang batu kekuatan." "Iya, ayah terkasih," kata Tuan Muda ke-60 bangga. Seorang anggota klan kekaisaran bernama Titan Dragonguard entah bagaimana mendapatkan sejumlah besar batu kekuatan. Dugaan saya adalah dia menemukan relik kuno. Dia membersihkan semua mesia di Emporium Mevok. Berkat dia, saya tidak bisa membeli satu pun. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menggambarkan semua peristiwa di Emporium. "Meskipun kamu tidak akhirnya membeli mesia, kamu berhasil mengeluarkan ular dari lubangnya. Bagus sekali, anakku. Saya akan memberi Anda imbalan yang mahal untuk ini." "Terima kasih banyak, Ayah," jawab Tuan Muda ke-60 dengan penuh semangat. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Haruskah saya menyelidiki lebih lanjut, cari tahu lebih lanjut tentang Titan Dragonguard ini, cari tahu di mana simpanan hartanya?" "Tepat. Lanjutkan penyelidikanmu." Proyeksi Generalisimo Angkatan Bersenjata yang perkasa, Proud Warpatiens, duduk di sana sambil berpikir sejenak. "Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda medali komando ninja saya. Pilih beberapa ninja top untuk ditambahkan ke tenaga Anda. Dapatkan ke dasar situasi ini. Jika Anda melakukannya, saya akan memberikan seni energi tak terbatas kepada Anda yang akan dengan mudah membawa Anda ke tingkat markis abadi." Sebuah medali emas komando terbang keluar, yang diraih oleh Tuan Muda ke-60, sudah gatal untuk mengambil alih komando beberapa ahli top ayahnya. Pertikaian di klan Bangga sangat intens. Bagaimanapun, kesabaran yang bangga memiliki ratusan putra, dan semuanya adalah pembudidaya elit. Sebagai putra ke-60, jika Tuan Muda ke-60 bangga dapat melakukan beberapa layanan berjasa dan dihargai oleh ayahnya, dia akan menonjol dari kerumunan dan meningkatkan posisinya di klan. Sementara itu, Yang Qi menyaksikan semua ini melalui cermin Chiliocosm. Sayangnya, meskipun dia sekarang memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang dilakukan musuh-musuhnya, dia masih belum mendapatkan informasi yang paling relevan yang dia butuhkan, tingkat yang tepat dari basis kultivasi Proud Warpatiens. WHIZZZ. Dia mengirimkan lebih banyak energi sejati ke dalam cermin, menjernihkan bayangan dan melihat lebih dekat ke Proud Warpatiens. Wajah pria itu berwarna merah cerah, seperti belerang yang terbakar, yang oleh Yang Qi dianggap sebagai indikasi bahwa ia mengembangkan beberapa seni energi kelas dewa yang sangat misterius. Alisnya seperti pedang, matanya seperti naga, dan dia dikelilingi oleh kerajaan yang penuh dengan energi Empyrean Baleful. Sebagai Generalisimo Angkatan Bersenjata, Proud Warpatiens memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Gelombang tangannya saja bisa menyebabkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berakhir. Dia adalah raja sejati, raja yang mengendalikan jaringan hukum yang kuat. Yang Qi dapat merasakan bahwa kubah surga yang kacau balau di atas berisi kesalehan tanpa kematian yang terus-menerus mengalir ke dalam proyeksi kesabaran yang bangga ini. Sayangnya, Yang Qi tidak bisa mengidentifikasi tingkat kultivasinya yang tepat. Konon, dia yakin pria itu tidak lebih lemah dari Putri Jadeval. Itu berarti bahwa dia setidaknya adalah penghancur tahap ke-8, dan mungkin di tahap ke-9. Itu adalah level yang tidak bisa dilawan oleh Yang Qi. Seni energi apa yang dia kembangkan? Mengapa wajahnya terlihat semerah api? Apakah itu seni energi kelas dewa tipe api? Itu membuatnya tampak seperti dia memiliki warisan dewa api kuno. Kecuali, dia sebenarnya tidak memiliki aura api. Bahkan ketika Yang Qi menganalisis situasinya, Proud Warpatiens entah bagaimana merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Menyipitkan matanya, dia melihat jauh ke dalam ruang waktu dan tampaknya bisa melihat cermin Chiliocosm. Tiba-tiba, dia berteriak, "Penjahat! Beraninya kau memata-mataiku? Siapa kamu?" Memukul. Cermin Chiliocosm hancur saat sebuah tangan terulur, terbakar dengan api yang hebat.
Ular tua kekacauan primal, kehendak yang melahap surga, yang telah dipersiapkan untuk hal seperti ini dan langsung berubah menjadi ular besar dengan rahang menganga, yang menerjang ke depan dan melahap tangan yang masuk. Pada saat yang sama, tungku langit dan bumi muncul untuk memberikan dukungan. Penjahat pengkhianat, Warpatiens yang bangga berteriak, melompat berdiri dan mengeluarkan inderanya di aula penonton. Akhirnya, perhatiannya tertuju pada Tuan Muda ke-60 bangga. Mencapai ke bawah, dia meraihnya dan mengangkatnya ke udara. Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan sesuatu yang menyinggungmu, kan? Kamu sampah. Saya baru saja memberi Anda hadiah dan Anda membalas saya dengan menjadi alat bagi orang luar untuk memata-matai saya. Seseorang memukul Anda dengan tanda merek psikis dengan harapan mengetahui tentang basis kultivasi saya. Anda tidak tahu, kan? Tiba-tiba, aliran api muncul yang berubah menjadi dewa hantu, yang menembak ke Tuan Muda ke-60 bangga. Sesaat kemudian, ia muncul kembali dengan membawa sedikit cahaya, yang ditangkap dan dihancurkan oleh Proud Warpatiens. Dia orang menyebalkan kecil yang pintar, bukan seranganku bahkan tidak menyentuhnya. Sepertinya basis kultivasinya tidak perlu dipandang sebelah mata. Kesabaran yang bangga menurunkan putranya ke tanah. Itulah kekuatan dari Paragon Abadi tahap ke-6, dan dia memiliki item dewa yang dia miliki. Kamu jelas bukan tandingan orang seperti itu, jadi aku memaafkan kesalahanmu. Apa dia adalah Abstrusity Demolisher tahap ke-6 Paragon Abadi? Bagaimana itu mungkin? Jika seorang klan kekaisaran mencapai level itu, dia pasti akan memiliki posisi yang sangat tinggi. Dia mungkin akan diangkat sebagai pangeran. Tapi orang ini adalah prajurit biasa di ketentaraan. Saya tidak mengatakan bahwa dia berada di tahap ke-6. Saya mengatakan bahwa dia sekuat tahap ke-6. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Bahkan, dia mungkin bukan seorang Demolisher. Namun, itu hanya membuktikan betapa menakutkannya dia. Permainan perang akan menjadi kesempatan sempurna untuk mengawasinya. Saya ingin tahu tingkat basis kultivasi apa yang dia miliki dan rahasia apa lagi yang dia simpan. Menurutku dia mungkin bukan hanya anggota klan kekaisaran biasa. Ayah, mengingat basis kultivasimu sendiri, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun padamu, kan selama dia ada di sini di dunia abadi ini, kamu bisa menangkapnya kapan saja kamu mau dan memaksa rahasianya keluar. Saya ingin Anda tahu bahwa saya sedang mengolah seni energi yang diberikan kepada saya oleh Grandmaster Proud Heaven Anda. Itu Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Api. Saat ini saya sedang meningkatkan keilahian saya yang baru lahir dalam energi Paleo Chaos Primal di atas, dan dengan demikian saya tidak bisa turun dalam bentuk asli saya. Ini hanya klon. Jika saya berhasil dalam usaha saya dapat membebaskan diri dari tingkat penghancur dan menjadi Godmid. Pada saat itu, saya dapat mengambil alih surga Kaisar Titan, menghancurkan ajaran dan doktrin inti klan kekaisaran, dan mengakhiri dinasti untuk selamanya. Itu adalah misi rahasia yang diberikan kepadaku oleh Grandmastermu. 1. Pada titik ini, Proud Warpatiens melambaikan tangannya dengan acuh. Pergi sekarang. Grandmaster tidak kekurangan dewa, Tuan Muda ke-60 berkata. Baiklah, ayah, aku akan pergi sekarang. Iya, dia adalah dewa. Tak lama, dia akan mencapai tahta tanpa kematian. Dan begitu dia berada di level yang sama dengan Legiun Dewa kuno, dia akan membentuk kerajaan Legiun Dewa. Pada saat itu, kita yang menjalankan iman kepadanya dapat naik ke surga dan mengatasi semua kesengsaraan. Surga Kaisar Titan ini disebut dunia abadi, tetapi orang-orang di sini semuanya adalah katak di dalam sumur. Mereka adalah yang terendah dari semua dunia abadi dalam koalisi 36.000 dunia abadi. Dan bahkan masyarakat Brahman, yang menganggap dirinya begitu kuat, tidak lain adalah mainan di tangan Grandmaster Anda. Tiba-tiba, tubuh Proud Warpatiens meledak menjadi api dan senyum ganas muncul di wajahnya. Satu-satunya alasan Kaisar dari Kaisar Langit Titan masih hidup adalah karena guru meramalkan bahwa seorang yang bereinkarnasi akan segera bangkit dari klan kekaisaran. Dan guru perlu melahap seseorang dengan tipe fisik seperti itu untuk mencapai tahta tanpa kematian. Padahal, dia membutuhkan banyak tipe fisik. Masa depan, masa lalu, yang tak bernasib, yang abadi, yang bergerak di surga. Tetapi mengingat yang tereinkarnasi seharusnya muncul sekarang, saya akan mengatakan itu sangat mungkin bahwa itu tidak lain adalah Putri Jadeval. Setelah guru melahapnya, dia akhirnya akan mencapai tahta tanpa kematian. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dengan itu, dia menghilang. Kembali di divisi pengintaian khusus, Yang Qi memanggil tungku surga dan bumi, di dalam nyala api yang dapat dilihat tangan yang terbentuk dari energi vital. Tentu saja,
Itu adalah tangan yang telah diserang oleh Proud Warpatians, manifestasi dari seni energi kelas dewa. Kesabaran yang bangga bukanlah orang biasa. Jelas, basis kultivasinya setara dengan penguasa surga Kaisar Titan. Dia pasti berada pada batas level penghancuran, hanya diambang menjadi seorang Godmid. Untungnya, saya menggunakan kekuatan jimat Raja Surga Devourer untuk melahap beberapa seni energi kelas dewa. Dengan segel Legiun Dewa, aku bisa mengungkap beberapa rahasia seni itu dan mungkin menemukan strategi bagaimana menanganinya. Duduk bersila, dia memanfaatkan kekuatan segel Legiun Dewa untuk mencoba menekan kesalehan dan hukum saleh di dalam tangan energi sejati. Tak lama kemudian, hukum yang saleh mengalir keluar darinya, membentuk karakter beriak di udara yang memberi Yang Qi apa yang dia cari. Sungguh seni energi yang luar biasa. Ini disebut Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Api. Dan tampaknya ada 4 seni lain yang terkait dengannya, 1 untuk tanah, kayu, air, dan logam. Dengan menggabungkan mereka, dapat melepaskan dewa kuno, Kardinal Grand Brahma. Dia jelas merupakan dewa yang sangat penting bagi segel Legiun Dewa untuk memiliki informasi sedetail itu. Jika basis kultivasi Proud Warpatians luar biasa, lalu seberapa luar biasa Proud Heaven? Dan mengapa dia bisa menjadi saudara sumpah penguasa surga di sini di surga Kaisar Titan? Dia bisa menghancurkan penguasa surga dengan satu gerakan. Mungkin dia punya tujuan lain di sini. Tunggu sebentar, dia mengirim klon ke dunia yang lebih rendah untuk menikahi ibu, kemungkinan besar karena ramalannya telah mengungkapkan kepadanya bahwa yang tak bernasib akan muncul di dunia. Mungkinkah dia mendapat informasi tentang orang penting lainnya dari surga Kaisar Titan? Yang Qi tenggelam dalam perhatian. Sementara itu, di sebuah lokasi di perbatasan surga Kaisar Titan, tanah tenggelam saat lubang cacing terbuka dan 2 individu melangkah keluar. Satu memiliki pakaian kuning dan potongan bas. Jadi, ini surga Kaisar Titan, katakan selir demi immortal. Mengingat kita diam-diam masuk, akankah ada yang memperhatikan kita atau akankah penguasa dunia abadi ini diberitahu? Jika kita tahu, itu bisa menyebabkan beberapa masalah besar. Bagaimanapun, bagan Raja Myriad Worlds Anda akan menjadi item yang sangat menggoda bagi siapa saja yang memperhatikannya. Pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut dan kanselir demi immortal entah bagaimana berhasil menciptakan lubang cacing yang menembus ruang abu-abu dari surga Kaisar Titan. Adapun kanselir demi immortal, dia sudah merasa seperti orang dari pedesaan yang telah memasuki kota besar untuk pertama kalinya. Jatuh ke tanah, dia mengintip seberkas rumput abadi dan berseru, "Hoa! Itu jelai mutiara merah. Bisakah Anda bayangkan jika Anda membuat pil abadi dari sesuatu seperti itu?" Mencapai ke bawah, dia mencabut rumput, saat itulah dia melihat tanah menempel di akarnya. Ini adalah tanah abadi. Ini memiliki energi abadi yang dibangun di dalamnya. Anda bisa membuat harta ajaib yang luar biasa dengan barang-barang ini. Atau itu bisa menjadi dasar dari seluruh gunung atau bahkan planet di dunia fana. Selamat, kata pemuda berbaju kuning datar. Itu hanya rumput biasa di sini di dunia abadi, dan secara harfiah semua yang ada di sini penuh dengan energi abadi. Dengar, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti batu giok? Apakah Anda akan berkeliling mengumpulkan kotoran dan sampah seperti harta karun atau semacamnya? Anda benar, rumput dan tanah dari dunia abadi akan menjadi legenda di dunia fana. Orang bijak hebat dan bahkan demi immortal seakan menghargainya. Tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa barang-barang itu akan membantu Anda di sini? Anda sudah menjadi penghancur, dengan tubuh abadi. Dan dengan seni energi kelas dewa tanpa batas yang Anda dapatkan di Myriad Worlds Monarch Chart, energi sejati agung pembentuk dewa surga Dao Reversing, Anda membentuk kembali fisik Anda menjadi tubuh ajaib 100 dunia yang terkenal. Jika Anda dapat meningkatkannya ke tubuh ajaib 1000 dunia, atau bahkan tubuh ajaib 10.000 dunia, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengalahkan Yang Qi. Anda pikir beberapa bunga dan kotoran akan membantu Anda melakukan itu? Aku akan membantai Yang Qi suatu hari nanti. Kanselir demi immortal berkata, matanya bersinar dengan lebih banyak kebencian dari sebelumnya. Sayangnya, dia memiliki akses ke kepercayaan lebih dari 3000 sistem planet. Dan jaringan mistik hukum sistem planet Sage Monarch telah mengubahnya menjadi tanah suci kultivasi sejati. Bahkan kerajaan berkabut pun tidak bisa melawannya. Kakak sulung dari Invincible Society itu benar-benar meremukkan mereka. Mempertimbangkan pelatihan yang dialami pasukannya, para ahli tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya bangkit. Jika hal-hal terus seperti ini, dia akan memiliki persediaan pejuang yang tidak pernah berakhir. Harapan kami untuk membalas dendam semakin lama semakin lemah. Dan itulah mengapa kami datang ke sini ke dunia abadi.
Berdasarkan perhitungan kami, saya yakin bahwa Yang Qi meninggalkan tiruannya di dunia fana untuk mengumpulkan keyakinan, sementara dirinya yang sebenarnya naik ke sini untuk merencanakan dan merencanakan. Satu-satunya pilihan kami untuk menghadapinya adalah naik. Dia memiliki segel Legiun Dewa, tapi untungnya itu tidak lengkap. Jika ya, bahkan Myriad Words Monarch Chart tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Yang mengatakan, dia adalah yang tak bernasib dan aku adalah yang masa depan. Kami berdua pada dasarnya adalah keajaiban. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya akhirnya tidak bisa menjadi pasangan untuknya. Yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan sesuatu dari surga Kaisar Titan dan saya pasti akan bisa menghancurkannya. Pemuda itu tertawa dingin. Hal tertentu kanselir demi immortal berkata. Apa? Semacam item dewa? Tidak, jawab pemuda itu acuh tak acuh. Bahkan item dewa dari sini tidak akan membantu. Jangan lupa bahwa Myriad Words Monarch Chart adalah item dewa. Bahkan sedikit kekuatan yang bisa dilepaskannya tidak akan cukup untuk mengalahkan Yang Qi. Tidak, aku sedang membicarakan seseorang. Seseorang kanselir demi immortal mengerutkan kening. Tepat, seorang individu yang sangat unik yang salah satu formasi mantra di Myriad Words Monarch Chart membantu saya mengidentifikasi. Anda lihat, orang ini adalah orang yang bereinkarnasi. Yang bereinkarnasi adalah entitas unik yang mirip dengan yang sebelumnya, yang akan datang, yang tak bernasib, dan yang bergerak surga. Yang lebih menarik lagi, reinkarnasi ini adalah seorang wanita. Jika saya bisa menangkapnya dan menyerap vitalitas yin-nya, atau bahkan melahapnya sepenuhnya untuk mendapatkan gennya, saya pasti akan menjadi tak terkalahkan. Jika saya bisa menjadi gabungan masa depan dan reinkarnasi, saya pasti akan memiliki apa yang diperlukan untuk berurusan dengan Yang Qi. Dan saat aku mengalahkannya dan mengkonsumsi gennya, aku akan menambahkan yang tak bernasib ke dalam identitasku. Pada saat itu, saya akan menjadi orang yang paling kuat di seluruh langit dan bumi. Kalau begitu, saya akan memberi Anda ucapan selamat lebih awal, kata kanselir demi immortal. Jangan terburu-buru atau apalah, kata pemuda itu. Ingat, di masa depan, kamu mendapatkan warisan dari seluruh dunia abadi. Tunggu saja sampai aku mendapatkan yang reinkarnasi ini. Setelah saya melakukannya, saya akan membawa Anda untuk mendapatkan warisan itu, di mana Anda akan naik ke surga tertinggi. Meskipun kanselir demi immortal hanya mengangguk setuju, di dalam, dia penuh dengan plot dan skema. Saya yakin Anda ingin mendapatkan warisan dunia abadi itu juga, bukan? Kalau tidak, mengapa Anda mau berurusan dengan orang asing seperti saya? Anda hanya ingin bantuan saya untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Meskipun aku juga tidak bungkuk. Anda adalah masa depan dan dia adalah reinkarnasi. Aku akan melahap kalian berdua. Dengan gen Anda, saya akan lebih kuat dari sebelumnya dan saya bisa membalas dendam pada Yang Qi. Setelah menambahkan Fatales One ke identitas saya akan memiliki Myriad Words Monarch Chart dan God Legion Cell untuk saya sendiri. Lalu aku akhirnya bisa membangkitkan putriku dan menguasai alam semesta. Setelah itu akan menjadi tahta tanpa kematian, di mana aku bisa menjadi anggota Legiun Dewa Kuno. Jelas, kanselir demi immortal memiliki ambisi besar sendiri. Kembali ketika dia memimpin Institut demi immortal, dia adalah orang terkenal yang mencapai tujuannya dengan segala macam plot licik dan intrik. Dia berharap untuk memanipulasi putra mahkota dan Yang Qi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi pada akhirnya dia hanya membuat putrinya terbunuh. Tapi sekarang, disinilah dia lagi, dengan trik lamanya yang sama. Pria muda berbaju kuning itu melirik kanselir demi immortal dan tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan demikian, mereka berdua menghilang ke dalam surga Kaisar Titan. Mempertimbangkan betapa luasnya dunia abadi, mereka tidak lebih dari butiran pasir kecil di alam semesta, dan tidak menarik perhatian apapun. Masa depan, yang bereinkarnasi, Yang Qi saat ini sedang bergulat dengan situasi yang dihadapi, dan bertanya-tanya mengapa orang-orang kuat seperti Proud Heaven tampaknya sangat tertarik pada dunia abadi tingkat rendah seperti Titan Emperor Heaven. Fakta bahwa Proud Heaven telah menjadi saudara yang disumpah dengan penguasa rendahan tempat ini telah menunjukkan banyak hal. Dan dari apa yang Yang Qi bisa katakan, sepertinya sangat mungkin bahwa itu tentang orang-orang seperti dirinya dengan fisik yang unik. Tampaknya juga sangat mungkin bahwa Putri Jadeval adalah orang seperti itu. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Terlepas dari itu, dia tahu bahwa dia harus membunuh Proud Warpatians, yang akan menggagalkan rencana Proud Heaven dan menguntungkan dirinya sendiri. Yang Qi tahu bahwa baik anak berbaju kuning dan Proud Heaven adalah masa depan. Dia sendiri adalah yang tak bernasib. Adapun yang lalu, jelas,
mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan ke masa sekarang dari masa lalu, meskipun dia belum bertemu dengannya. Adapun yang bereinkarnasi dan yang bergerak surga, dia tidak tahu apa yang mereka mampu, tapi tentu saja tertarik untuk mencari tahu. Ketika hari-hari berlalu, dia merenungkan seni energi yang telah dia curi dari kesabaran yang bangga. Kardinal Agung Brahma menghukum seni energi Dewa Api. Teknik kultivasinya luar biasa, dan saat dia mengerjakannya, dia menemukan bahwa itu menyebabkan segel Legiun Dewa bergetar dengan antisipasi dan menyatu lebih dalam dengan keilahiannya yang baru lahir. Suatu hari, dia akan membuat segel Legiun Dewa sepenuhnya menjadi bagian dari dirinya. Segel akan menjadi hatinya, dan hatinya akan menjadi segel. Ketika itu terjadi, dia tahu bahwa dia akan benar-benar menjadi tak terkalahkan. Anda memiliki seni energi yang kuat, kesabaran yang bangga. Tetapi begitu saya memiliki cukup arah, pemakan surga, saya akan naik ke tingkat penghancur, dan kemudian akan tiba saatnya untuk berurusan dengan Anda. Semakin tinggi saya naik, semakin cepat Anda akan menemui ajal Anda. Pada titik tertentu, teriakan trompet terdengar, sinyal bahwa permainan perang akan segera dimulai. Yuan Kuohai bergegas masuk. Kapten, semua orang berkumpul di lapangan parade. Kita harus pergi. Hari akhirnya tiba untuk bentrokan antara kekuatan Putri Jadeval dan kesabaran bangga. Ini akan menjadi kompetisi besar. Sebuah pertikaian besar. Omong-omong, mekanisme yang kami peroleh benar-benar meningkatkan moral. Saya yakin kami akan meraih kemenangan hari ini. Bagus. Baiklah, mari kita pergi. Saya ingin tahu bagaimana konflik ini terjadi. Yang Qi benar-benar percaya diri dan tidak takut pada apapun. Dia bisa memprovokasi kesengsaraan penghancurnya kapan saja dia mau. Namun, setelah semua pekerjaan yang dia lakukan untuk mengembangkan identitas keduanya, dia tidak ingin membuang semuanya begitu saja tanpa alasan. Untuk saat ini, tidak ada gunanya melakukan sesuatu yang berisiko. Hampir tidak butuh waktu sama sekali bagi divisi pengintaian khusus untuk mengumpulkan semua pasukannya dan menyusun barisan. Kemudian Yuan Kuohai memimpin mereka menuju lapangan pawai utama di kota Kekaisaran. Ada pasukan lain yang bergerak ke arah yang sama. Putri Jadeval memiliki banyak tentara yang bekerja untuknya seperti halnya langit memiliki awan, dan dari apa yang Qi dapat rasakan itu termasuk penghancur abstrusitas tahap ke-6, semuanya adalah orang-orang penting. Tak lama, mereka berada di lapangan parade utama. Itu sangat besar, membentang sepertinya tanpa akhir, dan dibangun dari semacam logam abadi yang sangat tangguh dan bisa menyerap kekuatan dari hampir semua serangan tanpa rusak. Itu sebenarnya alun-alun terbesar di seluruh Titan Emperor Heaven, dan itu bisa menampung banyak pasukan. Pada titik tertentu, Qi melihat pasukan mendekat dari timur. Mereka adalah pasukan utama Putri Jadeval, dan mereka sangat disiplin sehingga mereka tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin mereka. Mereka semua ahli retak dengan keterampilan dan kemampuan yang hebat, orang-orang yang bisa mengguncang alam semesta. Selanjutnya, teriakan trompet terdengar dari barat saat segerombolan pasukan muncul dari lubang cacing dan portal teleportasi. Itu adalah pasukan yang dipenuhi dengan kekejaman dan keganasan, namun itu sedikit kurang terorganisir daripada milik Putri Jadeval. Jadi, pikir Qi, ini adalah pasukan generalisimo angkatan bersenjata, kesabaran yang bangga. Mereka tidak terlalu disiplin, bukan tampaknya generalisimo mungkin memiliki satu atau dua hal untuk dipelajari dari Putri Jadeval. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?